Jadi hari ini saya ada di Books Kinokuniya, toko buku Kinokuniya yang ada di Grand Indonesia. Mau janjian ketemu dengan salah satu komik books. Nah, kali ini konsepnya nggak beda sih. Konsepnya kita mau wawancara sambil ngevlog begitu. Nanti, nah komikus ini asalnya dari Jogja, masih muda. Nanti kita mau kejutin dia. Kita akan kasih semacam permainan. Di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, masih belum kelihatan sih orangnya. Kemana? Kita lihat ya. Sambil jalan-jalan dulu sambil nunggu Masian. Ini kita punya yang ada di Grand Indonesia. Komikus yang mau kita Nah, udah ketemu nih sama Mas Aditama Yoga. Aku perkenalin dia langsung. Halo, halo. Mas, Ya. di Jakarta udah berapa lama? Oh, dari Mei. Berarti 3 bulanan. Oh, udah 3 bulan. Iya, sekitar 3 bulanan. Ya. Udah pernah ke Kinokuniya yang di Grand Indonesia belum? Oh, belum. Kebetulan ini baru pertama kali ke sini. Nah, ini kan bulan Agustus, Mas. Iya. Yuk, kita bikin game ya. Buat traktir lu minum kalau menang gamenya. Oke, boleh, boleh. Gamenya, ini kan salah satu toko buku yang cukup besar di Jakarta. Nah, bulan kemerdekaan ini kita mau buktikan apakah benar kalau Indonesia udah merdeka dalam berkomik. Gimana tuh? Jadi kita akan cari, tugasnya Mas Aditama ini nyari komik Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia, stylenya apapun. Oke. Yang ada di rak ini semua boleh dicari. Dikasih waktu 5 menit dari sekarang. Kita coba ya. Iya. Santai aja cari. Langsung kita coba. Saya ketemu nggak? Komik Indonesia. Yang terlihat sementara ini kelihatan banyak komik apa, Mas? Ini Mana? komik-komik manga semua sih. Yang Mangga ya? Masih Iya. banyak mangganya ya? Baca mangga juga dong. Iya ya, kebetulan ini Kak, baca di aplikasi di HP juga. Oh, yang paling suka apa, Mas? Yang sekarang lagi ngikutin, yang lagi ongoing. Yang ongoing sih One Piece, jelas One ngikutin. Terus ada ini juga Boku no Hero Academia. Oh. Sama beberapa yang judul-judul yang lain juga ngikutin sih. Ada nggak kira-kira kalau menurut? Kalau Kinokuniya Aku sih, manggilnya Mbak Yoga aja ya. iya juga. Hah? Menurut Kalau setahu sih jarang ya kalau di sini ya. Oh iya, Cuman- sama satu lagi nggak boleh tanya ke Cuman nggak boleh tanya ke petugasnya ya. Iya. Jadi Cuman harus kita benar-benar nyari coba sendiri ya.
Kita coba cari ya. Iya. Terus yang kedua tidak boleh pakai komputer. Nggak tahu ada komputer nggak di sini. Kalau di Gramedia ada komputer tuh. Iya, buat nyari-nyari ya. Iya. Wah, ini cukup susah juga nih karena baru pertama kali kesini juga. Nah, Jadi ini kan tantangan dan challenge-nya. bener-bener meraba-raba nih. Paling nggak ini membuktikan apa, Mas? Nah, Mas Yoga, Kalau- ini membuktikan Indonesia belum menjadi tuan rumah di negara sendiri dalam komik. Ya. Ini segmen anak-anak nih kayaknya. Iya, ini segmen anak-anak. Hmm. Atau mungkin di depan mungkin. Iya, mungkin kita cari ya. Aku juga oh, nggak boleh ambil video. Oh, tapi ini punya kita vlog pribadi, Mas, buat temen aja. Iya, tapi Hah? disarankan tapi nggak bisa video. Kan bukan kamera, biasanya nggak boleh kamera. Ini HP. Iya, Tetap nggak boleh. boleh. Iya. Yuk kita sambung di sini. Oh gitu. Tadi ternyata tidak dibolehkan nge-vlog. Iya. Jadi ternyata- gimana, Dit? Gak menemukan kan akhirnya setelah 5 menit? Iya, ternyata susah juga. Tapi katanya sih ada atau nggak sih Mas sebenarnya tuh? Sebenarnya ada. Tapi Iya. tadi kita juga nggak ketemu. Sebenarnya ada satu komik Mm-mm. buatan lokal, buatan temen anak bangsa juga. Pernah dengar Cakrapolis nggak? Oh iya, tahu-tahu. Sering-sering lewat di FB. Iya, Cakrapolis. Cakrapolis ada di sana. Sama buku kayak apa ya, Cakrapolis juga, Cakrapolis Universum. Oh. Jadi kayak katalog gitu ya. Mhm. Oh, karakter-karakternya. Cara desain Cakrapolis. karakter, begitu-gitu. Katanya sih harusnya ada. Tapi ini membuktikan bahwa komik Indonesia belum menjadi tuan rumah. Minimal di Iya. toko buku Kinokuniya. Iya. Ya, masih susah Iya. untuk ditemukan. Yoga ini sekarang kesibukannya apa? Saat ini masih ngomik dan sebagai editor juga di salah satu platform digital. Iya. Belum keluar ya, belum launching ya. Iya, belum launching. Masih belum tahu jadwal pastinya kapan. Cuma nanti mungkin teman-teman ya ditunggu aja. Nanti kalau ada info bakal langsung di-share. Iya. Nah, sekarang kita sebelum bahas yang komik kamu nih, karena kita akan bahas komik yang buatannya Mas Yoga, judulnya Proelium. Iya, Proelium. Proelium. Tapi sebelumnya gue mau tanya nih, setelah melihat kondisi ini tadi kita bermain ini, Iya. kira-kira masih ada nggak sih harapan untuk komik fisik di Indonesia? Komik fisik lokal Mas, ya? Untuk komik fisik lokal sih masih sih mungkin. Masih. Masih mungkin Tapi- masih. Ada tapinya nggak? Tapi berat emang. Berat. Berat. Tapi kan justru seninya di situ. Apa masker mau dilepas dulu? Oh, iya. Sorry. Kelihatan. Kelihatan. Ah. Jadi memang mungkin bener sih katanya ini Mas Widi salah satunya kan Iya. yang ngomik tuh yang buat mental-mentalnya kuat aja. Jadi kita mungkin kalau harapan masih, tapi ya untuk saat ini mungkin cukup berat. Jadi yang penting kita ya berusaha sih, tetap berusaha. Jadi lebih ke online. Online untuk Kenapa kita bisa di posisi seperti sekarang ini, Mas? online atau cetak? Apapun itu untuk komik. Sepertinya menurut saya kalau pengalaman saya baca webtoon nih misalnya Iya, Line iya. ya, kita sebut aja merek Line. Hmm. Line pun juga mungkin cuma 30% komik lokal, Mungkin di bawahnya mungkin malah. mungkin di bawah Iya, 30% ya. Mungkin Juali 10-20 mungkin malah judul-judul itu cuma Iya. 10%, sisanya luar. 80-90% komik Korea. Komik Korea Iya kan? impor, komik Impor. luar semua.
Ya mungkin itu salah satu yang membuat berat karena dari etalase komiknya sendiri kita sudah Kalah, tertutup, secara kan? kuantiti kalah judul ya. Iya. Secara quality gimana? Tadi kita bicara Iya. quantity, secara quality Untuk secara quality sih nggak bisa kayak disamaratakan ya, karena saya jam lihat, terbang mereka lebih panjang. iya mereka sudah industri, jadi secara sistem juga satu komik mereka yang mengerjakan bisa 5-6 orang, bisa satu studio satu judul. Untuk kita kan masih mungkin satu orang, terus asistennya satu atau dua. Jadi kalau mau mengejar kualitas seperti di luar itu sepertinya susah. Makanya yang perlu kita coba cari itu beberapa komik di webtoon itu mereka tetap bisa populer, tapi dengan gaya gambar yang mungkin nggak terlalu mengejar di visual, tapi secara cerita oke banget. Jadi bukan jelek atau gimana, tapi kita bisa lihat visualnya itu menyesuaikan dengan teman-teman sendiri. Jadi mereka punya style-style khusus yang memang itu bisa menarik pembaca. Gitu. Karena ini tadi kita sempat ngobrol nih Mas. Kalau ternyata style itu bisa aja di negara A populer Iya. style itu, Iya. tapi ketika dipergunakan di negara B style itu tidak Iya. diminati, misalnya. Iya, itu sangat umum terjadi sih Sangat sebenarnya. umum. Walaupun pada dasarnya sih sekarang yang lagi trennya itu kan style manhwa ya, Iya. komik Mau itu sedang Korea komik Korea. Kalau banyak teman-teman saya bilang tuh komik manga sendiri itu udah hampir tenggelam, udah di saat-saat terakhirnya. udah mau menuju, mungkin bukan sunset ya, mungkin udah melewati titik puncaknya. Karena itu sebenarnya udah dari peaknya ya? iya, udah beberapa tahun yang lalu. Karena dari kalau kita lihat data penjualan pun kan sekarang makin menurun. Mungkin dari karena anak muda di Jepang juga nggak sebanyak dulu, dan mungkin karena Jepang fokusnya juga dia di dalam negeri, sedangkan Korea kan fokusnya di ekspansi keluar. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat di negara-negara di luar Jepang pun sekarang lebih banyak produk-produk Korea, Cina, dan lain-lain yang memang mereka menarget ke negara atau ke market itu. Jadi memang ya Jepang masih untuk saat ini masih menjadi salah satu top of mind untuk komik. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan mulai dilewatin, bergeser. Iya, akan bergeser. Soalnya effortnya Korea ini kan luar biasa banget ya Mas Yoga. Sangat-sangat luar biasa. Effortnya luar biasa. Kita bicara kalau manga itu beberapa halaman aja mungkin yang diwarnain. Iya, Ya kan? Sedangkan manhwa ini gila-gilaan gila-gilaan. dengan deadline yang bisa dibilang hampir sama Tinggi. ya. Iya, Hampir semingguan. sama, mingguan kan? Mingguan. Tapi dibuat berwarna Berwarna dan gratis. dan gratis. Iya, itu yang membuat ya Gimana? bagus, cepat, gratis. Iya. Itu kan udah kayak kombinasi yang untuk susah dilawan juga sebenarnya. Iya. Jadi eskalasinya luar biasa kan? Dia effortnya untuk sampai mengejar manga itu luar biasa. Iya. Dan itu juga beberapa info yang saya dengar juga ada bantuan dari pemerintahnya juga buat mensupport industri entertain di sana. Yang lebih gilanya lagi tuh mereka banyak teman-teman pembaca yang awam ya. Itu kalau bilang karakter cowok ganteng atau karakter cewek cantik, Iya. itu barometernya bukan ke manga lagi loh, bukan ke Iya. lebih ke biasanya nyebut komik-komik manhwa mereka. Iya, iya. Karena memang di komik-komik Korea itu mereka menitik beratkan ke situ. Oh, iya. Mirip seperti drama Korea juga kan aktornya. Mirip ke emang- idol-idol mereka iya, ya? idol, drama Korea, entertain mereka kan menitik beratkan ke visual banget. Jadi untuk pembaca awam pun yang mereka tidak terlalu familiar dengan komik, melihat visual yang sangat oke kayak gitu kan ada kemungkinan lebih besar untuk tergait. Baru nanti mungkin mereka mengikuti ceritanya. Nah, kalau untuk di Indonesia apa yang bisa dilakukan untuk mengejar itu? Sementara ini, quality, Ini kalau quality atau quantity dulu? Menurut Mas Yoga, untuk dari kita kejar dari apa dulu nih enaknya? untuk dari saya ini pribadi ya. Iya, Jadi pribadi, mungkin subjektif ya. Kalau subjektif mungkin Iya. bisa salah bisa benar.
Tapi kalau dari saya, kalau kita ngejar kualitas seperti komik Korea, mungkin bisa. Tapi itu kan untuk beberapa orang, jadi kayak tidak banyak orang yang punya waktu, karena di Indonesia sendiri kan nggak fokus di komik. Ada teman-teman yang komik, tapi dia ada kerjaan di luar komik juga. Jadi, karena belum bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama. iya, belum bisa. Maka kalau kita fokus di kualitas visual mengejar Korea, akan susah untuk bisa mengejar. Bisa, tapi kemungkinan tidak semuanya punya waktu atau punya untuk belajar ke arah sana. Jadi kalau dari saya selalu berangkat mirip seperti yang diomongkan Mas Tama beberapa yang lalu, itu di gagasan. Jadi bagaimana kita bisa mencoba menampilkan cerita yang itu relevan atau relate dengan pembaca dulu. Tetapi visualnya bukan berarti terus nggak diperhitungkan. Kita bisa coba membuat atau kita belajar style-style yang itu tidak merepotkan kita di pengerjaan. Jadi kayak, oh secara visual ini oke, tapi secara pengerjaan aku terlalu berat nih untuk mingguan atau untuk 2 mingguan. Udah, berarti kita harus nyari style yang lebih simple, lebih tidak memakan waktu. Jadi secara pengerjaan juga nanti bisa lebih efisien. Jadi mungkin untuk saat ini sih sebenarnya idealnya itu kita ngejar kuantitas dulu. Jadi kita kita mulai Banyakin judul-judul ya. banyakin judul-judul dulu. Jadi biar orang itu seenggaknya tahu, oh kalau komik Indonesia itu ada. Baru setelah itu pelan-pelan ningkatin kualitas. Tapi yang aku garis bawah ini tadi, bagus nih Mas Yoga. Tentang Mas Yoga tadi sempat nyebut bikin tema-tema atau gagasan yang relate dengan pembaca. Iya. Nah ini kan kekuatan kita sebenarnya, Iya. yang tidak dipunyai sama manhwa maupun manga, ya kan? Iya, betul. Iya kan? Sebenarnya kan kalau kita baca komik-komik Indo itu, dia yang populer, yang kuat itu salah satunya kan mereka yang slice of life atau komedi. Karena komedi atau guyonan atau joke itu kan tiap negara beda-beda. Jadi istilahnya bercandaan tongkrongan atau apa itu kan jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Jadi mungkin kita bisa nyoba cari hal-hal apa yang bikin komik kita tuh punya unique positioning dibanding dengan komik-komik luar. Betul. Nah itu yang tadi berarti kata yang tepat nih, unique positioning. Iya. Nah ada kejadian nih Mas. Kan komik Pro Helium ini kan di platform Akoma yang dulunya Paras. Iya. Nah ada satu judul komik, istilahnya saudara seperguruan kamu juga di sana, yang terkenal dan sekarang kayaknya nomor 1 di Akoma, itu judulnya Atma. Iya. Nah ini tuh pas banget untuk kita jadikan contoh salah satu unique positioning. Judul komiknya Atma, kayaknya autornya Agustian Nur ya? Iya, betul ya? Nur. Nah, itu bisa populer di Akoma, itu karena ada salah satu influencer buat membuat video di TikTok ya kalau nggak salah. Terus jadi FYP. Nah, yang membuat jadi terkenal itu karena kalau aku lihat bukan karena style gambarnya, dari komen-komentarnya itu ya, tapi karena gagasan idenya. Jadi video itu tentang orang yang warung yang jadi rame karena ada diilerin genderuwo atau apa ya? Ada penglarisnya. Ada penglaris. Nah ini kan Indonesian banget ini kan, relate banget. Nah ini unique positioning kalau aku bilang. Iya, ide-ide yang unik, karena kan yang membuat komik menarik tuh ide-ide yang kita baca terus ada, ternyata bisa kayak gini nih, ternyata ini menarik. Nah itu mungkin nanti bisa kita coba. Saya juga masih belajar ke arah sana. Gimana sih cara menyampaikan gagasan-gagasan kita ke pembaca kayak gitu. Nah sekarang kita coba nih, diterapkan nggak di Pro Helium Mas? Untuk di Pro Helium kita di awal, karena targetnya itu untuk pembaca luar, karena waktu itu kan Akoma kan masih Paras dan masih full Inggris. Untuk di awal kita nggak terlalu banyak, tetapi kita coba ambil tema-tema yang dia relevan ke remaja ke bawah, jadi anak-anak remaja.
makanya kita ngambil game. Nah, waktu kita awal membuat itu baru ngetren PUBG, Free Fire, game tembak-tembakan. Nah, kita ngambil tema itu, tema game untuk anak-anak. Nah, kita coba ngerangkum anak-anak itu dia pengen apa sih? Kalau yang sekarang kan, oh pengen jadi YouTuber. Terus e-sport juga waktu itu baru naik, oh pengen jadi pro player. Kita coba angkat itu. Nah, untuk tetapi di pertengahan produksi ternyata rilisnya di Indo juga mereka mencoba untuk rilis di situ. Makanya kita coba pelan-pelan masukin beberapa masalah-masalah yang lebih lokal. Contohnya. Di awal ini kan ada bullying. Iya. Nah, itu kita coba ngangkat itu gimana sih bullying, dan di pertengahan itu ada masalah dengan orang tua. Jadi di Indonesia kan mungkin anak-anak itu yakin, oh aku bisa nih jadi pro player, aku bisa jadi ini. Tetapi orang tua kan lebih senang anaknya itu jadi PNS atau jadi pekerja kantoran atau sekolah yang benar biar nilainya bagus. Nah, itu kita coba rangkai di situ di pertengahan. Jadi ada masalah juga antara pertentangan batin antara anak dan orang tua. Gimana sih anak itu mencoba meyakinkan orang tuanya bahwa oh ngejar ini tuh impianku, aku tuh bisa kok di sini. Tapi dia harus tetap bisa dapat restu dari ibunya juga. Karena ibunya masih tipe yang enggak, kamu sekolah aja yang benar, nilainya bagus, lulus. Ada calotukan nge-game terus. Iya, ada. Oh tapi nggak tahu ya di versi final tayang atau enggak, cuman sempet kepikiran untuk game terus gitu mau jadi apa kayak gitu. Terus kemudian juga ada beberapa masalah, salah satunya kita ngangkat isu e-sport atau isu olahraga secara umum di Indonesia, di mana orang itu pemainnya disuap untuk sengaja kalah. Jadi ada kayak realnya kejadian. Dan itu kebetulan kita bikin sebelum ada kejadian aslinya. Jadi kita udah bikin, ternyata pas itu lupa di adegan apa, ada kejadian mirip. Terus kita kayak, wah apakah saya Cenayan? Kayak gitu. Jadi karena kan sebenarnya kan kayak gitu kan ide-ide yang sangat mungkin terjadi di kompetisi kan. Ternyata di real life, oh ternyata ada kejadian yang mirip juga sama yang di komik gitu. Jadi Prolium mencoba untuk mengangkat isu-isu lokal itu, tapi tidak terlalu dalam. Jadi kita coba tetap ringan komiknya karena kita fokus di action, tapi ada bumbu-bumbu intrik-intrik yang memang terjadi di masyarakat. Stylenya yang aku lihat sih ini banget Mas, simple, segmented anak-anak banget sih ini. Iya, memang kita sengaja untuk style kita buat seperti kartun. Jadi ke arah seperti game yang mungkin ada beberapa game-game yang mereka karakternya kartun banget. Nah, kita mencoba ke arah situ karena dulu Prolium itu ada target untuk jadi kayak mainan, jadi kayak kartu gitu. Karena kan saat ini pertama diproduksi itu masih gabung dengan NFT. Jadi ada kayak roadmap-nya itu, salah satu rewardnya kalau beli itu nanti bisa dapat mainan atau buku fisiknya dan lain-lain. Mainan trading card maksudnya? Iya, bentuknya kartu, board game. Board game. Board game sama ada kayak figur kecil-kecil gitu. Cuman karena kita beralih fokus ke full komik, jadi itu tetap akan dicoba, tapi bertahap. Jadi kalau dulu rencananya kan berbarengan. Kalau sekarang mungkin setelah komiknya selesai baru kita coba untuk nge-create itu lagi. Kayak gitu. Tetap di bawah Akoma? Belum tahu. Tapi untuk secara kontrak kita ada 20 episode di Akoma. Tapi untuk setelah itu mungkin belum ada kepastian. Cuman semisal ini di 20 selesai, itu sebenarnya ceritanya sudah mencakup semua. Jadi memang konklusinya itu di episode 20.
Jadi nanti kalau misal Teman-teman yang mau baca bisa di Akoma. di Akoma, Akoma ada di Android, ada di iOS. peringkat 3 di buku ini komik download, Download aplikasi ya. Aplikasi download di Android ya. Iya, di Peringkat Android. 3 di Android. Terus untuk websitenya di Websitenya masih kayaknya sepengetahuan saya masih OTW. enggak, udah ada udah kemarin. ada. XYZ atau apa? Oh iya, Akoma.xyz kalau nggak salah. akoma.xyz mungkin. Iya, mungkin ya, nanti coba dicek lagi. Nanti coba dicek. Jadi untuk ini sih, untuk sekarang kita fokus di komiknya dulu. Dan karena pengerjakannya itu 1 tahun, jadi seperti komik-komik kebanyakan, di pertengahan sampai akhir itu secara visual dan story ada peningkatan Upgrade juga. ya. Upgrade bertahap. Upgrade skill pembuatnya, karena dikerjakan oleh 3 orang. Ya? Iya, kita kerjakan bareng-bareng. Di warna ada Mas Taufik. Terus kemudian di gambar itu ada di Exabib. Itu teman-teman yang keren-keren banget. Dan ini juga buat ceritanya sendiri, kita kebetulan ada beberapa penambahan ide-ide di pertengahan. Itu dibantu dengan editor-editor Akoma. Jadi teman-teman dari Akoma itu cukup banyak Editornya membantu. cukup banyak ngasih masuk input cukup ya. banyak memberi input, kemudian diskusi dan lain-lain untuk nge-create konsep ini biar matang. Karena jujur di awal itu sebenarnya kita banyak ide mau dibawa kemana, terus akhirnya kita bisa mencapai kayak bagusnya di sini nih. Nah itu salah satu dari teman-teman Akoma juga banyak sekali membantu di situ. Nih, satu lagi. Selain kesibukan sebagai editor untuk platform yang belum launching, dan Akoma ini udah selesai ya? Udah. Udah selesai, ada kesibukan apa lagi nih, Mas? Saya Komik-komik lain mungkin? komik di IG. Komik di IG. Jadi di IG, buat teman-teman mungkin yang di IG dulu sempat namanya Anjing Babi, terus Apa sekarang namanya? Anjing Babi. Anjing Babi. Iya. Itu dulu, itu cukup, nggak tahu, cukup kaget juga ternyata banyak yang nge-share waktu dulu di FB. Kemudian berganti nama jadi Kos Animal. Kos Animal. Iya, Kos Sekarang di Anime. Sekarang di IG. Instagram di IG. ya. Nanti aku screenshotin. Iya, di IG. Itu baru kemarin ikut kompilasi juga di Strip Jogja. Terus kemudian besok akan ikut juga kompilasi. Jadi saya bersama teman-teman itu bikin kompilasi untuk event-event komik yang akan datang. Itu ada 15 orang. Nah, salah satu yang ngisi itu nanti ada Kos Animal untuk ngisi komedi pendek di situ. Terus ada teman-teman yang lain seperti Mas Tamam, ada Jawara Sejati kalau teman-teman tahu. Nanti ada cerita side story-nya. Side story ya. Kemudian ada Aisyah PL. Iya. Dia bikin cerita berbumbu mistis. Kemudian ada Dian Denauli. Nanti salah satu anaknya, OC-nya Mbak Dian, nanti akan dibuatkan komik untuk ikut kompilasi di situ. Ini teman-teman dari Jogja semua? Enggak ya. Kebetulan dari mana-mana. Jadi saya kebetulan kemarin kepikiran, apa bikin kompilasi ya? Nanti benefitnya adalah salah satunya bisa dapat editorial dari saya, dan satu lagi ada editor dari Bumi Langit Media Digital, Mas Fai. Nah, jadi teman-teman yang ikut nanti ada sesi editorial buat ngobrolin gimana sih ceritanya, konsepnya. Kemudian nanti kita coba lihat, jadi ada kayak timeline pengerjaannya. Jadi kita kerjain bareng-bareng. Kemudian diharapkan komiknya itu bisa lebih maksimal. Itu nanti dicetak atau di-publish online? Kita cetak. Kita cetak terbatas dan kemungkinan nggak cetak ulang. Sistem PO ya berarti ya? Iya, jadi kita buka kemungkinan PO awal, early PO dengan harga lebih murah dan ada bonus lain. Kemudian yang PO biasa, nanti harganya normal. Berapa halaman itu rencana, Mas? Rencana lebih dari 200 sih harusnya. Tebel ya berarti ya? Tebel. Dengan 15 komikus dan tiap orang cerita-ceritanya itu
tamat di situ. Jadi One shot. Iya, one shot. Jadi buat One shot. teman-teman yang mau beli tuh jangan takut kayak nanggung nih. Nggak Kapan nih tamat. lanjutannya? Iya. Jadi itu kompilasinya sudah bisa dinikmati full di situ. Nanti untuk carinya coba stay tune di akun medsosnya Mas Aditama Yoga ya. Iya, iya. Nah Mas, ini kan ke Jakarta kan mengadu nasib karena menjadi editor ya. Iya, betul. Terus kira-kira worth it nggak sih Mas? Jadi memperjuangkan komik ini sampai meninggalkan istri ya? Iya. Anak belum ya, belum. Baru hamil. Baru hamil. Istri baru hamil. Jadi Hamil berapa bulan nih? dulu waktu ditinggal sih masih kecil. Masih Sekarang 3. masih sekitar 3 bulan, 2 bulan. Sekarang Sekarang udah hampir 8 bulan. Jadi Nah. 7 bulanan. gimana nanti? Takut Ya, balik atau gimana nih? kemungkinan sih bulan depan balik karena kan ada cuti hamil. Jadi memang nanti untuk komik tetap dipantau, tetap dikerjakan, tapi dari Jogja. Oh, Jadi mau work from home. Iya, mau fokus untuk persalinan istri juga. Luar biasa loh perjalanannya. Iya. Jadi gimana itu Mas? Ya berat sih. Berat memang. ya? Memang Meninggalkan istri hamil loh. Iya, memang dari segi industrinya memang untuk saat ini komik Indonesia sih masih terbilang berat. Tapi ya seperti harapan banyak orang, semoga nanti dalam waktu dekat atau ya di masa depan nanti ada harapan-harapan jadi biar industrinya makin baik sih. Ini pakai kaos apa nih Mas? Ini sengaja saya pakai webtoon lokal, Brandal di line webtoon. Karyanya Termasuk teman-teman Meta. Meta Iya. dari Surabaya. Udah ada juga di kalibrasi, teman-teman boleh nonton tuh, ada Iya. videonya. Ini keren nih. Salah satu Komik yang cowok banget katanya. cowok banget ya. Tagline-nya cowok banget. Terus Iya. Mas Yoga tadi kan udah menjadi editor, udah jadi berawal dari komikus ya. Iya, saya Komikus tuh artis juga ya, artisnya. artis ya? juga, cerita juga. Sempet yang Kos Animal itu ngisi di Kumparan. Jadi Kumparan tuh dulu ada platformnya itu mengisi beberapa komik scroll. Itu udah nama Kos Animal atau Anjing Babi? Udah Kos Animal. Udah Kos Animal. Udah Kos Animal. Salah satu alasan ganti nama itu biar bisa tidak tidak menyebabkan salah sangka sebelum Konotasi baca komik. negatif. Iya. Walaupun secara nama sebenarnya lebih kuat Anjing Babi sih. Iya. Karena orang langsung kayak apaan nih gitu namanya. Cuman secara lebih amannya sih nama Kos Animal sih. Terus kemudian juga awalnya itu dari komunitas malah. Jadi belum bisa bikin komik, baru coba-coba. Itu banyak belajar di komunitas di Jogja. Kita ini sebenarnya pernah kerjasama teman-teman. Iya. Di Copy Mix dulu ya. Iya, di Copy Mix tuh. Buku 2 volume. kompilasi, 2 volume ya. Iya. Itu keren banget tuh Copy Mix. Ada cerpennya juga ya Iya. novelnya. Jadi perpaduan komik dan cerpen atau novel? Nggak usah kan? Cerpen sih ya. Cerpen. Cerpen. Nah, sekarang Mas Yoga, setelah merasakan jadi komikus dan editor, punya angle yang berbeda nggak tentang komikus? Oh, banyak. Dalam beberapa bulan ini jadi tahu beberapa hal itu setelah jadi editor, melihat beberapa teman komikus, mungkin ternyata hubungan antara editor dan komikus itu dinamis. Jadi mungkin teman-teman ada yang secara ide itu oke, tapi secara komunikasi tetap harus dijaga. Jadi kayak gimana sih cara mengutarakan ide itu, jadi biar orang itu bisa paham dengan cepat dan bisa memberi masukan. Karena mungkin ada beberapa teman itu yang kalau diberi masukan dia defensif. Nah itu kan sebagai editor kan agak susah juga kita mau mengeditorinya. Karena kan tugasnya kita kan gimana caranya agar komik ini menemukan potensinya gitu kan. Jadi salah satunya sih pertama di komunikasi sih. Jadi tahu kalau oh ternyata memang secara ide bagus, tapi kan ini masih
mentah. Jadi masih kita harus banyak diskusi, kita harus ngobrol karena komik kan nggak bisa secara karya saja, tapi kita harus lihat marketnya. Kayak misal, oh ini kalau ditambahin seperti ini, nanti pembacanya bisa nambah ruang lingkupnya, atau kalau ini ditambah seperti ini, nanti bisa seperti ini, atau oh ini nggak bisa dimasukin, ini menyinggung sebagian atau beberapa orang, bisa berbahaya. Nah itu di sisi komunikasi kelihatan. Kemudian ada juga yang di penjadwalan. Jadi kadang orang kan selalu tuh di medsos ngomong, wah harus patuh deadline. Nah itu memang kalau di industri memang beneran harus patuh deadline. Iya, ini karena transisi ketika komikus indie masuk ke dunia industri. Iya. Nah, itu transisinya biasanya deadline itu. Iya, jadi kalau selain komunikasi tadi ya. Iya. Jadi kalau komikus kan kadang mikir, oh nggak apa-apa nih telat 1 hari 2 hari nih. Iya. Tapi sebenarnya nggak bisa karena kan kalau kita di bagian perusahaannya itu kan mesti ada banyak hal di luar itu. Jadi kayak misal telat sedikit itu jadwal yang lain-lain tuh udah bisa berubah semua. Kayak kerjasama dengan pihak lain atau jadwal upload atau nyiapin apa-apa. Nah ini menarik nih Mas Yoga. Kita throwback ke tadi sempat disinggung sama Mas Yoga. Gimana sih caranya membuat komik dengan style yang akhirnya bisa menepati deadline. Iya. Nah ini kan kadang-kadang kebanyakan ya Mas ya. Kebanyakan tuh komikus tuh dari pembuatan desain karakter aja udah terlalu ribet kan. Ketika akhirnya diaplikasikan ke komik yang panel berjalan ya flow paneling dan apa, itu kesulitan sendiri, akhirnya nggak bisa ngejar deadline. Iya. Itu jadi poin juga nggak kira-kira untuk? Iya, itu sangat jadi poin. Makanya di Proilium kalau teman-teman sadar yang baca itu desainnya dia simple tapi penuh. Jadi kita lebih fokus ke gimana ini gambarnya itu cepat tapi tidak terlihat terlalu kosong. Iya. Makanya di Proilium ini dia karakternya itu bisa digambar kurang dari 1 menit. Jadi kayak benar-benar itu tuh simple banget. Nah, kalau dari saya, salah satu cara mengakali desain yang simple biar tetap oke, itu di komposisi. Jadi gerakan karakternya, terus bagaimana adegannya itu dibikin itu dinamis. Jadi komposisi warna juga ya. Iya, komposisi warna juga. Makanya kayak komik-komik Eropa kan beberapa ada yang desainnya simpel kayak Tintin atau kayak kadang ya ini karena pergeseran zaman juga sih aku rasa. Kayaknya pengen sesuatu yang wah gitu loh, yang keren. Iya. Padahal ketika udah diaplikasikan ke komik mereka stres sendiri. Stres sendiri. Karakternya terlalu detail. Iya, terlalu detail. Itu kan ornamennya banyak, motif-motifnya. Iya, betul. Nah, makanya kayak jadi pernah ngalamin nggak ini kejadian? Misalnya pernah. Dari masukin desain karakter aja udah langsung dibilang, wah ini terlalu berat mas. Pernah. Nggak sering tapi ada sempat beberapa kali seperti itu. Ya salah satu caranya adalah kita harus nge-keep satu hal yang itu dia tetap bisa kelihatan ciri khasnya, tapi nggak memberatkan. Ini kayak kalau buat teman-teman yang artis nih, sebenarnya yang paling penting ada satu teknik itu ya, kalau bukan teknik ya apa namanya, istilahnya karaktermu berupa siluetnya aja pembaca tahu. Gitu. Iya, betul. Teringat itu. Itu gimana? Coba dibahas Mas Yoga. Nah itu mirip kayak ini karakter di Disney. Dia kan di blok hitam semua. Iya, dibuat bayangan siluet itu. Itu bisa dikenalin atau langsung enggak. Itu sebagai Mickey Mouse, sebagai Donald Duck itu udah kelihatan. Itu kalau di Superman pun juga udah kelihatan kan. Superman di blok hitam semua juga orang tahu. Iya. Nah, Batman. Biasanya kalau kayak gitu teman-teman bisa nyoba dengan ngasih satu aksesoris yang dia ciri khasnya. Paling gampang itu mungkin topi atau kacamata. Jadi pas orang lihat, oh yang pakai topi ini, pakai ini. Itu kan, tapi nggak tahu ya, mungkin ini hanya saya.
salah satu kendala saya untuk menikmati drama Korea itu, saya kadang susah membedakan karakternya. Jadi beberapa karakter Drama Korea atau drama Korea, drama Korea Iya. drakonnya berarti live action ya? live actionnya, itu kadang saya Muka orangnya mirip-mirip. iya, style rambutnya atau apa itu kadang ada beberapa yang sama. Itu saya kayak kalau nonton, karena saya kan nggak terlalu banyak nonton drama Korea ya, hanya beberapa, itu kayak agak kesulitan kayak wah ini yang mana ya. Dan itu di komik Korea tuh sebenarnya ada beberapa yang seperti itu. Iya, di manga pun juga Iya, ada di manga sebenarnya. pun, tapi makin kesini sepertinya udah Berarti Nggak penting ya. terlalu. Iya, Penting penting. diferensiasi karakter ya Iya, dalam pembeda. sebuah komik. kayak mungkin kalau di manga itu same face syndrome. Jadi wajahnya sama semua, yang beda cuma rambutnya. Iya. Kadang-kadang ada kayak gitu. Kita sebut aja judulnya misalnya Kapten Tsubasa. Iya, Kapten Tsubasa. Kemudian ada beberapa yang lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang pertama sih harus ada ciri khas tiap karakternya sih. Nah, kalau kembali lagi nih Mas Yoga, tadi aku bilang kan ini case khusus sih, tapi paling nggak itu untuk memudahkan orang menepati deadline-nya Iya. dengan desain karakter yang lebih simpel. Iya. Yang kedua menurutku kembali lagi ke dirinya masing-masing. Jadi kalau merasa artisnya memang merasa mampu dan ternyata bisa dikerjakan ya nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Dan mungkin bisa juga menerapkan beberapa teknik yang itu mempercepat pembuatan. Iya, ini kan tipsnya aja ya. Nah, ini tips kedua tadi dari desain karakter. Iya. Tips keduanya untuk mempercepat pembuatan apa nih dari editor nih? Mengurangi background. Mengurangi Ini background. udah sangat jelas sekali. Dengan mengurangi background, kemudian Bisa yang juga pakai background tempel. ya pakai 3D Kan ada model. udah ada website yang jual loh, Mas. Oh, udah ada. Apa ya nama websitenya nanti ada website yang jual udah 3D dia. Oh, jadi tinggal digeser-geser. Tinggal digeser-geser. Jadi aset ya. Kita nyebutnya Nah, aset aset. background. Penggunaan aset background. Menggunakan aset background. Nah, ini penggunaan aset background sendiri sebenarnya di kalangan editor sesuatu yang haram nggak, Mas? Oh, enggak. Enggak. Untuk kita dari sudut pandangnya industri ya. Iya, industri. Untuk di industri itu malah justru disarankan. Justru Karena disarankan, karena webtoon itu kan dia kerja tayang. Jadi untuk hal-hal yang mempercepat pengerjaan itu biasanya disarankan. Makanya di Korea kebanyakan sekarang untuk backgroundnya itu pakai 3D model semua. Iya, aset itu kan. Aset, baju, bahkan sampai muka kalau nggak salah sekarang itu udah full aset. Jadi aset. full aset. Tangan, muka, kemudian barang-barang sehari-hari itu udah full aset. Dua nih ya, desain karakter simple. Simple. Dua, aset dalam Aset. penggunaan untuk background atau mengurangi background. Ketiga, ada nggak, Mas? Ketiga ada kita efektif panel. Jadi kalau di webtoon atau di platform digital itu biasanya di kontrak itu ada penulisan minimal berapa panel atau panjangnya berapa. Nah, sebisa mungkin kita bisa menyampaikan cerita sesuai dengan itu. Karena perbedaan 10 panel, 5 panel di tiap episode itu berpengaruh di pengerjaan. Bisa selisih sehari 2 hari hanya berapa panel itu. Jadi efektivitas penggunaan panel itu juga penting. Dan storyboard. Kalau misal dia di storyboardnya udah fix, biasanya pengerjaannya bisa lebih cepat karena waktu menggambar tidak perlu banyak mengira-ngira harus seperti apa adegannya. Udah, itu tiga ya. Sama Mungkin aku boleh tambah ini. Iya. Iya, coba Masnya dulu apa? mungkin sama ini sih. Jangan mengerjakan sendiri. Nah, ya, aku sama itu poinnya. Tim, Tim. dikerjakan secara tim. Itu penting sekali. Itu perasa banget ya, Iya, akan iya. mempercepat. Jangan serakah mau dikuasai Iya. sendiri semua, malah nggak selesai, malah di blacklist sama Iya, publisher. betul. Ingat kesehatan yang utama. Ya, kesehatan yang utama. Jadi pembagian tugas. Jadilah orang yang mau berbagi dengan teman-teman. Betul. Itu tim-tim sangat penting. Tapi tim juga kalau kita ngobrol tim, Iya, ada juga ada masalahnya. Iya. Yaitu
dinamikanya di situ. Iya. Karena kerja dengan orang tuh nggak selalu lurus-lurus aja. Iya. Pasti ada masalah-masalah. Mungkin bisa konflik ide, konflik jadwal. Iya. Iya kan? Mungkin juga kadang hilang-hilangan. Iya, ghosting. Atau mungkin kadang ada yang kita pengennya kayak gini, cuman mungkin kita penyampaiannya kurang bagus, Iya. jadinya beda. Beda. Kayak gitu. Karena komunikasi kalau itu Iya, ya. komunikasi. Jadi apa lagi nih Mas yang mau kita bahas? Mungkin Mau- secara umum sih udah sih, mungkin lebih ke masa Ini- depan komik Indo mungkin. Bukan depan komik Indo. Kalau dari Mas Her sendiri kira-kira gimana kalau komik Indo dari kacamata? Tadi kan kita udah main nih Mas. Iya. Udah main ke sini. Hmm. Ini pun Kinokuniya ini kan ya memang lebih banyak komik Jepang ya. Mhm. Karena namanya juga Kinokuniya. Tapi pertanyaan saya, ketika kita ke Gramedia, bisa nggak kira-kira kita menemukan 100 judul komik? Susah. Komik lokal Indonesia? Aku rasa nggak, susah. Hmm. Jadi pada intinya, kembali ke percakapan kita di awal, saya sangat setuju kalau perbanyak quality dulu. Iya. Iya, perbanyak quality. Tapi ini jadi pertanyaan juga. Perbanyak quality kan berarti banyak orang yang akan mengerjakan komik. Hmm. Nah, permasalahannya mereka bisa hidup nggak dari komik? Iya. Jadi Dan- kayak telur dan ayam, muter aja. Sementara ini di situ kesulitannya. Dan kadang juga kan kalau kita bicara bisa bikin komik, Hmm. banyak yang bisa. Tapi apakah secara kacamatanya kan kalau menerbitkan berarti industri ya? Hmm. Apakah mereka cocok dengan iklim di industrinya? Karena kan ini baru mulai berjalan. Berarti kan banyak tantangannya, banyak pressure, banyak tekanannya. Itu kan nanti juga PR lagi. Nah. Jadi dari komikusnya berapa banyak yang mereka bisa survive di situ. Pertanyaannya gini sekarang, kan tadi kita ngomong bisa hidup nggak dari komik? Hmm. Sebagai komikus ya, Hmm. karena judul. Nah, kalau dikembalikan ke Mas Yoga, bisa nggak Mas Yoga? Seandainya tidak menjadi editor, full komik aja bisa hidup nggak? Full ngomik mungkin bisa, tapi untuk saat ini masih sebagai mengerjakan komik orang mungkin, Ya kan? commission. Komisian untuk pekerjaan komik di luar negeri kan? Iya, kalau untuk benar-benar hidup dari karya sendiri sih secara umum ya mungkin masih susah. Mungkin ada beberapa mungkin. Ada Mas. beberapa yang bisa, tapi itu pun tidak banyak Tidak dan banyak. bisa dibilang mereka pun berdarah-darah untuk sampai ke Iya, sampai di taraf level itu. di level itu. Nah, ya mungkin dari kita sih selain tetap usaha, kita juga harus saling membantu sih, karena ini kan Iya. perlu dari banyak pihak, nggak cuman dari komikusnya, tapi juga dari masyarakat umum, penikmat komik, membaca, pemerintah juga perlu adanya akselerasi entah bantuan dari segi dana atau program atau apa yang itu bisa membantu buat teman-teman komikus tuh ada peluang lebih baik gitu. Iya, sama ya karena industrinya belum siap. Mm-mm. Yang jadi concern saya tuh malah kadang teman-teman tuh sering bentrok sendiri hal-hal sepele, Mas. Ah iya itu. Itu yang sayang ya, sebenarnya disayangkan banget. Kadang circle ini ketemu circle ini ada Iya. bukan masalah komiknya kadang, masalah personalnya sendiri. Oh kok ini kok si A begini, si B begini, dikurang-kurangin lah. Iya. Kadang bercandaan, tapi orang yang di luar circle melihatnya itu bukan bercandaan. Iya, kadang ketersinggungan itu Iya. juga kita nggak tahu kapan Iya. ininya kan. Kapan itu terjadi. Mungkin hal-hal yang kita anggap oh kayaknya nih lucu-lucuan aja ternyata bisa jadi. menyinggung. Itu yang harus dikurangin sih menurutku. Iya. Mending fokus ke Karya. meningkatin kualitas karya, kemudian nyari peluang. Kadang masih juga melihat orang lain, Mas, aku lihatnya. Jadi nggak tahu ya. Kan kita pernah sama-sama ngomik nih. Iya, Ada saat ketika kita tutup mata dengan dunia komik. Maksudnya dengan teman-teman di lain ya. Iya, iya. Bukannya kita nggak peduli, tapi kita fokus ngerjain komik kita, masuk ke komik kita. Itu kan paling enak sebenarnya, Mas. Iya, iya. Bener kan? Iya, iya. Itu rilis banget gitu loh. Kita fokus gimana meningkatkan kualitas Komik karya kita, kita. kerjain konsepnya, apa itu kan asik banget sebenarnya. Iya, iya, iya.
gimana kita menata dunia yang tanda kutip kita jadi Tuhan di situ. Iya. Kita nge-create sesuatu yang benar-benar dari nol, yang kita mau bikin semau kita. Iya. Jadi ada saat-saat seperti itu tuh yang kita udah tutup mata, nggak peduli. Masyarakat istilahnya tren style gambar apa, tren cerita apa, Iya. kita udah nggak peduli, kita masuk ke komik kita itu saat-saat paling nikmatnya menurutku. Iya, iya. Dan kita juga mungkin karena komik Indonesia itu juga anomali juga sebenarnya. Jadi ada yang bilang, oh nggak bisa hidup dari komik, tapi tetap banyak juga teman-teman yang masih ngomik. Iya, tetap banyak. Yang masih komik, tetap banyak yang pengen memulai. Iya, Ketika nonton ini mungkin ada teman-teman yang baru nonton, wah gue pengen komik. iya. Ini salah satu mungkin pemantik semangat buat teman-teman. Iya. Setelah nonton ternyata, banyak juga nih, ternyata masih ada teman-teman di luar sana yang masih berjuang buat ngomik nih. Industrinya dibilang mati tapi enggak. Buktinya Enggak. Mas Yoga akan sama company-nya ya nanti Iya, akan iya. launching platform online. Iya, walaupun belum bisa Kapannya kita belum tahu. Belakangnya belum tahu kapan. Tapi paling enggak ini udah on Iya. progress. masih On progress kan? progress. Iya, masih progress. Masih perlu banyak yang ya kita coba untuk membuat biar teman-teman juga oke Iya. dari segi Dan ini oke. kayak company-nya gitu. bukan company ngecek-ngecek loh teman-teman. Iya. Tunggu aja tanggal mainnya lah. Iya. Oke, tutup ya Mas ya. Ya, Mas terima kasih. Yoga, kalau di Kalibrasi Komik tuh kita sering punya permintaan untuk bintang narasumber kita meneruskan kata-kata. Udah sering nonton kan? Oke. Iya, ya. Ya, kita jangan jadi komikus. Kalau tidak percaya dengan karyanya sendiri. Asik. Terima kasih ya Mas Terima Yoga. kasih, terima kasih. Waktunya.